Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini di dalam doa. Mari. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada minggu ini kami boleh bersama-sama masuki minggu Prapaskah yang keempat. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami di rumah masing-masing. Biarlah melalui ibadah ini iman kami boleh semakin dikuatkan, dan kami terus dapat merasakan kasih anugerah Allah yang begitu besar bagi kami semua, sehingga hidup kami pun boleh juga memancarkan kasih anugerah Allah itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan kiranya nama Allah sajalah yang senantiasa dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerahnya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, menyambut rahmat-Nya dengan puji dan syukur kita. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan bait yang keempat. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Coba dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama dan bait yang ketiga, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam
sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan menyatakan doa demikian. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela. Sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama. Kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat pada-Mu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita juga nyatakan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat, kami persilakan berdiri, bersama-sama kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-17 demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama, kedua, dan bait yang keempat. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah
Saudaraku, mari bersama-sama kita menyatakan doa kita kepada Tuhan untuk memohon pimpinan Roh Kudus supaya boleh memimpin kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini kami pun terus memohon pimpinan Roh Kudus ketika kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu yang kami dengar boleh kami resapi dan kami hayati, serta kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bila melalui firman Tuhan, kami boleh semakin merasakan akan kasih anugerah Allah, sehingga kami pun juga boleh nantinya dimampukan untuk berbagi kasih-Mu itu kepada sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21 demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Khotbah pada saat ini diberi judul Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan. Saudaraku, orang yang hidupnya dikendalikan oleh dosa akan membinasakan dirinya sendiri dan juga berbahaya bagi orang lain. Dosa itu seperti bisa ular tedung yang sangat beracun dan berbahaya. Seperti virus yang mematikan, yang menularkan kematian bagi orang lain. Jika orang yang dikuasai oleh dosa itu adalah seorang pengusaha, maka kegiatan bisnisnya akan meracuni banyak orang. Dapat melalui jenis bisnisnya, misalnya bisnis narkoba, perjudian, prostitusi, dan lain-lain. Maupun juga melalui caranya berbisnis, yaitu dengan cara menipu, suap, korupsi, markup, anggaran, dan lain-lain.
Nah, jika orang itu adalah politikus, maka kegiatan politiknya akan membahayakan negara dan rakyat. Misalnya dengan money politik, menyebar hoax, ujaran kebencian, dan lain-lain. Jika orang itu adalah tokoh agama, maka perilaku keagamaannya akan menjadi hal yang mematikan juga. Misalnya menumbuhkan sikap fanatisme yang sempit, sikap intoleransi, radikalisme, dan sebagainya. Apalagi kalau perilaku kotor dalam bisnis, politik, dan agama itu menyatu, maka ini menjadi kekuatan besar yang sangat menghancurkan kehidupan. Nah, iblis memang sering memakai ekonomi, kekuasaan, dan agama untuk menjerat dan menjatuhkan manusia. Kuasa dosa yang mematikan ini merajalela di mana-mana. Kehidupan keluarga, ekonomi, sosial, politik menjadi sakit parah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada jalan keluar dalam situasi seperti ini? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keinsafan akan dosa perlu kita miliki seperti bangsa Israel saat mengalami pagutan ular tedung. Yaitu di dalam Bilangan 21 ayat 7a dikatakan demikian. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Nah, saudara-saudaraku, tanpa pertobatan, dosa akan terus menguasai kita. Pengakuan dosa perlu kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam. Dosa yang kita perbuat juga perlu kita ungkapkan secara konkret di dalam doa kita. Mungkin kita seperti bangsa Israel yang meremehkan pemeliharaan Tuhan, yang selalu bersungut-sungut. Mungkin kita juga melukai sesama kita dengan tutur kata atau sikap kita. Atau mungkin kita juga pernah melakukan dosa dalam pekerjaan atau bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan seterusnya. Marilah kita ungkapkan secara jujur dan dengan hati yang penuh penyesalan akan dosa-dosa kita. Tetapi pengakuan dosa juga harus diikuti dengan perilaku tobat. Nah, pertobatan adalah awal dari pemulihan, menjadi pintu masuk bagi anugerah Allah. Ketika bangsa Israel mengakui dosa dan bertobat, Tuhan pun menolong mereka. Nah, kita pun percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memulihkan kita saat kita insaf akan dosa-dosa kita itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21 merupakan kesatuan dan penjelasan lebih lanjut dari ayat 1 sampai dengan 13 yang mengisahkan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Seperti orang Israel selamat dari bisa ular tedung saat memandang ular tembaga buatan Musa, demikian juga semua orang yang memandang dan percaya Yesus yang tersalib akan hidup meskipun ular dosa sudah memanggutnya. Seperti bisa ular tedung, dosa memang sangat mematikan. Namun ada kuasa Allah dalam Kristus yang mampu mematahkannya sehingga membuat orang berdosa kemudian memiliki hidup. Nah, kelahiran kembali yang membuat seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, identik dengan kehidupan baru dalam Kristus yang tidak dikuasai oleh dosa dan kematian. Kerajaan Allah itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang dilahirkan kembali,
yang dikuasai oleh kuasa kehidupan Kristus. Moralitas, pengetahuan dan kesalehan agamawi yang tinggi seperti yang Nikodemus miliki itu tidak bisa menghantarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena pada dasarnya manusia sudah mati oleh dosa. Namun bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kuasa kehidupan akan mengalir dalam dirinya dan ia mengalami kelahiran kembali sebagai warga kerajaan Allah, atau seringkali kita juga disebut sebagai anak-anak Allah yang memiliki hidup yang kekal, dan tentunya Roh Kudus sendiri yang akan memimpin seluruh hidupnya. Nah, ini semua menunjukkan begitu besarnya kasih Allah dalam Kristus kepada dunia ini, yang menghendaki semua orang tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, anugerah kasih Allah secara penuh itu mematahkan kuasa dosa dengan salib dan dengan kebangkitan Kristus. Salib Kristus menunjukkan kasih Allah yang sedemikian besar kepada kita manusia berdosa. Kristus terluka untuk menyembuhkan kita. Kristus mati untuk menghidupkan kita. Racun dosa membuat kita binasa, namun Kristus memberikan pemulihan dan kehidupannya bagi kita. Kebangkitan Kristus menunjukkan kuasa Allah yang sedemikian besar, yang mematahkan kuasa dosa dalam diri kita. Dan siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, akan mendapat kehidupan yang utuh dan kekal. Kematian Sang Putra diikuti dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Itulah yang mematahkan secara penuh kuasa dosa dan kematian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah yang menghidupkan ini perlu mendapat tanggapan dari manusia, dari kita semua, yakni sikap percaya dan bertobat, taat dan mengasihi Tuhan serta sesama. Oleh karena itu, kita yang sudah menerima kasih anugerah Allah itu dipanggil dan diutus juga untuk mewartakan kasih anugerah Allah itu kepada sesama kita. Dan hal ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan bersama ini, marilah kita jaga tutur kata dan tingkah laku kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Tetapi sebaliknya, pergunakanlah tutur kata dan perilaku kita untuk menghibur, menguatkan, dan membangun kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Kembangkanlah sikap welas asih, simpati, dan empati kepada sesama. Salinglah membantu dalam kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh orang lain, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Setiap perbuatan baik yang berdasarkan cinta kasih itulah yang kemudian menjadikan hidup ini semakin hidup, penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan itu terus kita rasakan dan terus kita bagikan kepada sesama kita. Dan biarlah nama Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Melalui firman-Mu kami diingatkan kembali akan kasih anugerah Allah yang begitu besar atas hidup kami. Kasih Allah yang menghendaki kami supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur atas anugerah-Mu itu ya Tuhan bagi kami setiap orang yang percaya. Dan pada saat yang sama kami berdoa memohon Tuhan memampukan kami
untuk dapat memancarkan cinta kasih, anugerah Allah itu juga kepada sesama kami. Supaya nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan banyak orang yang kemudian menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini kami ya Tuhan, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saudaraku, kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa untuk menyatakan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur boleh senantiasa merasakan akan kasih pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami pun bersyukur ketika Allah yang senantiasa setia hadir dalam kehidupan kami, menolong, menghibur, dan menguatkan kami semua ketika kami sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan cobaan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami semakin menyerahkan hidup kami kepadamu, dan Tuhan menolong kami semua untuk mempercayakan hidup kami seutuhnya dalam karya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi terus mengandalkan pada pertolongan dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami pun menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami bersama di gereja-Mu. Tuhan berkati kami semua di dalam membangun kehidupan bergereja yang penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Kiranya hikmat Tuhan pun menyertai kami semua, baik seluruh anggota majelis, seluruh pengurus komisi, baik pepantan-pepantan dan kelompok-kelompok, maupun seluruh jemaat yang ada, untuk boleh bersama-sama bersinergi, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan pelayanan kami di gereja-Mu GKJ Kebumen ini. Demikian pula Tuhan kiranya berkenan untuk mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami bersama, supaya kehidupan gereja-Mu di tempat ini boleh bermanfaat bagi masyarakat atau sama kami yang membutuhkan, melalui pelayanan diakonia dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kami pun berdoa ya Tuhan, kiranya Allah yang senantiasa menolong kami semua di dalam kami menciptakan suasana bergereja yang semakin baik, yang semakin bertumbuh di dalam iman, yang semakin berdampak positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula Engkau yang menolong kami semua, setiap keluarga, untuk boleh membangun kehidupan keluarga kami dengan penuh cinta kasih dan kedamaian.
Kau berkati orang tua kami di dalam menjalankan setiap pekerjaan baik yang dari Tuhan. Supaya melalui pekerjaan baik ini, Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kami. Kau berkati anak-anak kami di dalam masa-masa studinya. Tuhan menjauhkan dari segala pengaruh-pengaruh negatif. Tuhan pun juga terus menambahkan kecerdasan dan kepandaian, bahkan ketika mereka masih harus menyesuaikan dengan pembelajaran jarak jauh. Demikian pula Engkau yang berkati para abdi Yuswa di dalam menjalankan kehidupannya di masa tuanya. Bila masa tuanya ini boleh dijalani dan dinikmati dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga masa-masa tuanya ini dapat dijalani dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk sama kami yang saat ini masih bergumul berat dalam kehidupannya, yang mengalami permasalahan di bidang ekonomi. Tuhan kiranya berkenan untuk terus memberikan hikmat supaya boleh semakin kreatif dalam berusaha dan berinovasi di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi melalui semuanya itu, Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Demikian pula Tuhan menolong saudara kami yang masih berbeban berat dengan sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan kiranya juga hadir dan memberikan kesembuhan, pemulihan kesehatan bagi saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, baik banjiran, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi maupun musibah-musibah yang lainnya, Tuhan kiranya pun berkenan untuk memulihkan kondisi mereka melalui saudara kami yang Kau utus untuk meringankan beban kehidupan mereka. Demikian pula Engkau yang memberkati pemerintahan bangsa kami Indonesia ini di tengah-tengah memerangi penyebaran virus corona. Tuhan kiranya terus memberikan hikmat dan berkat supaya apa yang diusahakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menanggulangi penyebaran virus corona ini boleh berdampak baik. Proses vaksinasi yang masih terus berjalan, Tuhan kiranya juga memberkati supaya semuanya pun berjalan dengan baik dan setiap masyarakat boleh menerima vaksinasi ini sehingga boleh memberikan pengharapan ke depan untuk penyebaran virus corona ini boleh dihentikan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa dan memohon berkat-Mu, pertolongan Tuhan, supaya ketersediaan vaksin pun juga Tuhan berkati dan cukupkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami menyerahkan untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara di tengah-tengah polemik yang terus terjadi. Kiranya Allah yang terus menolong dan berkati para pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk dapat bersinergi dan membangun kehidupan berbangsa yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, yang semakin adil dan makmur, yang semakin damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan
atas kasih dan pemeliharanya dalam hidup kita. Dengan mengingat 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nyanyian persembahan, Kidung Jemaat 363, bait pertama dan kedua. Marilah kita berdoa untuk mengaturkan persembahan ini. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, anugerah kasih Allah yang agung telah tersurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan yang kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita, mulai tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 383, bait pertama dan bait yang kelima. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.